Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zevita Aurelia Darminto, nomor absen 35 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berdimensi 2. Limbah berbentuk bangun datar biasanya bahannya memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak memiliki ruang di dalamnya. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bangun seperti segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan bangun datar lainnya. Contoh limbah tersebut adalah kain perca, kertas, plastik, dan sebagainya. Pada era globalisasi saat ini, terdapat banyak sekali limbah yang berserakan di dunia. Contoh limbah yang ada adalah limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar sebenarnya dapat kita produksi kembali menjadi barang yang berguna. Contohnya adalah sebuah kerajinan. Berikut adalah kerajinan yang dapat kalian buat dari limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, kerajinan limbah bangun datar dari serbuk kayu. Serbuk kayu dapat kalian ditemukan di area pengolahan kayu atau pabrik mebel. Produk olahan serbuk kayu dapat mengurangi limbah kayu yang tidak terpakai. Limbah kayu serbuk kayu dapat kalian temukan di kawasan Jember, di daerah Balung ataupun di daerah kawasan Rambi Puji. Ini adalah salah satu contoh kerajinan yang dapat kalian lakukan atau kalian buat dengan serbuk kayu. Ini adalah sebuah undangan yang dihias menggunakan serbuk kayu. Cara membuat undangan yang berbahan dasar serbuk kayu sangatlah gampang. Bahan-bahan yang kalian perlukan sangatlah simpel. Bahan utamanya adalah serbuk kayu. Dan bahan-bahan pelengkap lainnya seperti lem, dan siapkan sebuah undangan. Lalu caranya adalah dengan menghias undangan tersebut yang telah kalian siapkan dengan butiran-butiran serbuk kayu tersebut. Yang kedua adalah limbah cangkang kerang. Cangkang kerang tersebut dapat kita temui di area pinggir pantai ataupun di rumah makan seafood. Biasanya cangkang kerang tidak digunakan lagi karena tidak ada gunanya. Akan tetapi cangkang kerang dapat kita buat menjadi bahan kerajinan yang berguna untuk kehidupan. Produk kerajinan dari cangkang kerang dapat mengurangi limbah cangkang kerang yang ada di dunia. Salah satu daerah yang memiliki banyak limbah cangkang kerang adalah di daerah Puger. Di daerah tersebut terdapat pantai yang sering kita temui banyak terdapat limbah cangkang kerang. Berikut adalah contoh kerajinan dari cangkang kerang, yaitu adalah sebuah figura yang dihias menggunakan cangkang kerang. Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan untuk membuat figura tersebut hanyalah sebuah figura bekas, sebuah foto, dan hiasan cangkang kerang. Kalian dapat menempelkan cangkang kerang tersebut di pinggir maupun di daerah foto yang kalian inginkan. Yang ketiga adalah kerajinan dari kain perca. Kain perca dapat kita temukan di sebuah pabrik tekstil ataupun saat kita menjahit baju terdapat sisa kain. Sisa kain tersebut dapat kita gunakan untuk membuat kerajinan yang berguna untuk mengurangi limbah kain perca. Kain perca dapat kita temui di area Jember adalah di daerah Kaliwates maupun di daerah Jember Kota. Berikut adalah contoh kerajinan dari kain perca, yaitu adalah sebuah sarung bantal maupun selimut. Sarung bantal maupun selimut dapat kita buat dari kain perca, yaitu dengan cara menyambungkan kain perca yang telah tidak digunakan, kita sambungkan, kita jahit, lalu kita buat menjadi sarung bantal ataupun selimut. Yang
keempat adalah kerajinan dari limbah daun kelapa. Limbah daun kelapa dapat kita temui pada area perkebunan kelapa sawit. Daun kelapa ini biasanya tidak digunakan, karena yang biasa paling sering digunakan adalah kayu dan buah kelapa. Daun kelapa ini dapat kita gunakan untuk membuat sebuah kerajinan. Kerajinan yang dapat kita olah dari daun kelapa adalah sebuah atap. Atap dari daun kelapa biasanya digunakan sebagai atap bangunan. Atap bangunan yang sering menggunakan atap daun kelapa adalah bangunan untuk menyimpan tembakau. Daerah yang biasanya menggunakan atap ini untuk sebagai bangunan adalah daerah Rambi Puji. Karena di daerah Rambi Puji terdapat banyak hasil olahan dari tembakau, maka dari itu banyak bangunan yang menggunakan atap daun kelapa sebagai tempat menyimpan tembakau. Yang terakhir adalah kardus. Kardus adalah limbah berbentuk bangun datar yang sering kalian temui. Limbah berbentuk bangun datar kardus ini sering kalian temui pada area sekitar pasar tradisional, pasar modern, maupun di sekitar kalian terdapat banyak kardus yang tidak terpakai. Kardus ini dapat kita olah menjadi kerajinan yang berguna, yaitu lampu hias atau lampu gantung yang terbuat dari kardus. Berikut adalah contohnya. Lampu hias dari kardus dapat kalian buat dengan bahan-bahan sederhana. Bahan utamanya adalah kardus. Kalian dapat menghias kardus tersebut seindah mungkin untuk menjadi lampu gantung atau lampu hias. Kardus atau olahan kerajinan dari kardus ini dapat kalian temukan di area Jember adalah area pasar modern maupun pasar tradisional, yaitu sekitar Kaliwates, Sumbersari, Patrang, yaitu di area Pasar Tanjung ataupun sebagainya. Dengan banyaknya produk dari olahan kardus bekas, kita dapat mengurangi limbah kardus yang ada di sekitar kita. Itu tadi adalah 5 contoh kerajinan yang dapat kalian buat dari limbah berbentuk bangun datar. Sebagai manusia modern, kita harus mengurangi limbah bangun datar yang ada di sekitar kita. Kita dapat menggunakan limbah tersebut untuk barang yang lebih berguna, atau kita dapat memproduksi kembali kerajinan yang berbahan dasar limbah bangun datar. Kita harus menjaga bumi ini dari limbah-limbah seperti itu. Karena dengan banyaknya produk dari olahan limbah bangun datar, kita dapat menjaga bumi ini tetap bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.